warnanya serupa ya. Ini. Oh, serang juragan. Nah, selamat pagi dulu juragan, selamat siang dulu, selamat sore dan selamat malam juragan. Perkenalkan, namanya Mas Gigi. Kemarin yang nggak kesud ya, Mas Gigi. Kemarin kan ada ya. Oke, Mas Gigi juga bagian tim editing. Dan tuh Bang Wira kok pelayu. Nah, ini merupakan ruang kecil kita untuk membuat video juragan. Jadi di ruang kecil inilah tim kreator Mas Kiki sama Mas Nanda membuat video-video di Garasi yang upload di beberapa video yang kemarin. Terus kalau semisal ada perubahan dan lain-lainnya, biasanya kita lakukan besoknya di sini. Nah, kemarin ada beberapa info yang belum saya sampaikan kepada juragan dari video yang udah upload kemarin. Ada unit Jili Panda, bahannya itu bagaimana, unitnya harga berapa, dan kondisinya bagaimana, ayo kita ulas di video kali ini juragan. Oke bro, tak tinggal sih bro. Nah juragan, saya akan infokan untuk unit Jili Pandanya. Maaf juragan karena barusan kita habis selesai Jumatan, kita ambil video ini pada hari Jumat, kita upload untuk hari Sabtu. Oke, ini juragan untuk videonya untuk Jili Panda juragan. Jadi Jili Panda harganya untuk seperti ini itu bahannya 45 juta aja juragan. Dengan kondisi suratnya off the road fakturan aja. Faktur itu seperti apa? Terus disimak di video ini juragan, nanti akan saya sampaikan faktur itu seperti apa. Nah, kalau misal juragan mau di harga 43 kita juga bisa, dia memakai velg kaleng. Untuk kondisi bahannya yang pertama, bahwa mobil ini mobil yang kehujanan sama kepanasan di 8 tahun mulai tahun 2012 sampai 2020, sehingga cat ini kalau dilihat di kamera mungkin catnya masih agak utuh, tapi sebenarnya dia ini pernisnya hilang, pernis sudah hilang, seperti atas ini udah nggak ada mengkilapnya sama sekali. Jadi perlu dilakukan repair body cat, yaitu dicat ulang biar kelihatan bagus. Kalau misal juragan mau kasih stiker juga bisa sebenarnya. Nah selain dari cat, untuk Jili Panda ini kalau dari karet-karet dia masih utuh semua juragan. Kalau karet-karet sebenarnya masih utuh semua, cuma biasanya ada renggangan dikit di sini. Di sini ada renggangan dikit, dan besi ini biasanya karaten, tapi ini biasanya kalau dicat ini digosok, dicat lagi udah akan muncul seperti kondisinya udah bagus. Untuk bodi seperti itu, dan untuk lampu depan, ini lampu depannya memang belum kita poles sengaja karena ini saya mau menginfokan pada juragan semua kondisi bahannya semua rata. Lampunya pasti kusam, tapi tidak ada bekas nabrak, apalagi bekas banjir kita garansi itu nggak ada. Karena saat ini yang lagi tren adalah unit bekas banjir dan bekas nabrak itu pasti digaransi sama kita juga gitu juragan. Kalau misal unit ini bekas nabrak atau bekas banjir, kita garansi total. Nggak ada unit kita untuk unit yang bekas nabrak sama bekas banjir. Nah selain body ada, kalau juragan mau harga 45 itu pun udah kita tune up, jadi nggak ada lagi biaya tambahan tune up, itu udah kita tune up. Dan kita kasih wiper baru, wiper karetnya kita pakai yang frameless juragan. Nah selain dari bodi eksterior juragan, kita lihat ke belakang. Di belakang ini Jili Panda udah full kaca, sebenarnya dia full kaca dan memakai lampu, kondisinya masih bening, lampunya mirip-mirip seperti kaki panda. Ada juga lampu mata kucing di bawah ini. Sisinya Jili Panda ini ya bisa lihat dari tipenya LC 1.3, berarti dia berkapasitas mesin 1300 cc. Jili Panda ini sebenarnya sebutan di Indonesia juragan, tapi tipe mobil ini adalah Geely LC 1.3. Ada juga di atasnya ini yang Geely LC Cross 1.3, tapi unitnya udah nggak ada lagi juragan, udah habis total. Dan kelemahan lainnya yaitu di lampu belakang. Ini biasanya warnanya udah pudar, harusnya ini warnanya adalah warna merah, tapi ini udah pudar. Tapi kalau semisal ini dikasih stiker hitam atau stiker merah, saya yakin kelihatannya udah sangat bagus. Dari belakang samping udah kita infokan kepada juragan semua, tinggal kita mau lihat untuk kondisi mesin sama interiornya. Oke ayo juragan, kita ke mesin dulu. Sebelum itu, kalau juragan belum tahu cara buka mesinnya Jili Panda itu beda dengan yang lainnya. Dia katupnya ada di sebelah kiri. Pengen tahu? Sini dulu juragan. Nah, juragan kalau pengen tahu cara buka kap mesinnya bagaimana, ini saya infokan kepada juragan semua. Cara buka untuk kap mesin Jili Panda itu ada di sebelah sini juragan. Di bawah, di sini ada katup warna merah. Juragan tinggal lihat aja. Pokoknya di bawah ini
di sini ada katup warna merah. Juragan tinggal lihat aja, juragan buka. Nah, ketika sudah buka berarti sudah waktunya kita untuk membuka kap mesin. Oke, juraganku semua, kita lagi shoot video di tempat lama kita, di kantor induknya Nido Garasi yang di jalan Perumahan Sukun Pondok Indah. Kalau sekarang kita udah berkembang, kita udah ada garasi untuk bengkel sama kantor cabangnya di Jalan Rajasa. Mohon doanya kepada juragan semua agar kita terus berkembang, tetap selalu amanah. Kita jaga terus kepercayaan juragan, insya Allah kita akan terus berkembang dan berbenah. Mohon saran dan kritiknya bisa ditulis di kolom komentar. Nah, untuk mesinnya sendiri juragan, ya kalau tadi intermezzo juragannya, untuk mesinnya sendiri Geely ini memakai 4 silinder 16 valve atau valve ya juragan. Kalau saya salah ucap mohon maaf, bisa tulis di kolom komentar. Kalau tulisannya pasti sama, mungkin ucapannya ya valve. Terus dari 16 valve itu dia menghasilkan cc 1300. Kalau horsepowernya saya kurang paham, juragan bisa aja langsung searching di Google. Lupa, saya bukan kurang paham tapi saya lupa. Dulu saya pernah nyatat tapi lupa. Nah, untuk kondisi mesinnya Geely ini kondisinya masih sangat utuh karena mesinnya masih ngerayan, belum pernah terpakai sama sekali. Kondisi masih utuh. Aki nanti kita ganti baru NS40. Biasanya mereknya Inco, ini masih belum kita pasang akinya karena ini adalah untuk unit contoh. Kalau misal ada juragan yang main ke kantor induk kita, unit contohnya seperti ini. Untuk pembelian unit tetap di Jalan Rajasa. Nah, mulai dari freon nanti kita cek, tali uri kita cek, minyak rem, power steering kita cek semua. Bahkan untuk air whisper, air radiator pasti kita cek semua sebelum kita berangkatkan ke konsumen untuk pembelian unit Geely Panda yang harga 45 atau 43 pelek kaleng. Kalau 45 pelek racing. Kalau mau dicat itu harganya 48, catnya warna-warni selain warna candy. Warna putih, warna hijau, warna kuning. Itu selain warna candy harganya 48 juta. Nah, kalau misal juragan mau warna candy itu ada biaya tambahan kurang lebih 3 juta sehingga harganya 51 juta. Kalau mau sporty full sporty kita ada bodykitnya juga, harganya 51 juta ya, 51 juta 500 juragan. Nah, dari mesin juragan udah paham. Terus kita akan lihat untuk interiornya. Kalau misal juragan ada pertanyaan persamaan partnya apa dan lain-lainnya apa, saya bukan lagi kepada juragan bahwa mesin Geely ini persamaan partnya 70% Astra. Dia pakai punya Soluna, Avanza, Great Corolla dan lain-lainnya, kecuali untuk elektrikal seperti ECU dan lain-lain. ECU itu dia pakai punyanya Geely sendiri. Tapi kalau untuk eksterior, lampu, bumper, spion itu memang khusus dia pakai punya Geely. Nggak bisa di persamaan ya. Persamaan itu nggak ada untuk eksteriornya. Nah, dari mesin kita lanjut langsung ke dalam silakan. Nah, silakan interiornya Geely Panda seperti ini. Jadi Geely Panda ini sebenarnya ada dua tipe juragan, yaitu tipe GS sama tipe GL. Rata-rata sekarang ini yang tersisa hanyalah tipe GS. Apa perbedaan dari tipe GS sama tipe GL? Yang membedakan hanyalah dari sisi airbag. Yang GL di supir sama di navigator ini ada airbagnya, sehingga di supirnya ada tulisan airbag. Dan biasanya double D-nya atau audionya dia udah memakai kotak yang besar seperti Geely MK. Itu yang tipe GL. Kalau yang tipe GS seperti ini dia tidak ada airbagnya juragan. Dan rata-rata sekarang unit yang tersisa di Nido Garasi itu ada kurang lebihnya 15 unit. Itu semua hanya tipe GS juragan. Semua tipe GS dan kondisinya masih KM-nya di bawah 100 km. Kondisi joknya pun juga masih lumayan lebar dan ketinggian dimensi dari dari atap atas sampai ke kepala, ketinggian saya 165, itu masih lumayan mampu lah juragan. Nah, minusnya untuk interior sendiri adalah letaknya sini. Ini ada letak namanya biasanya dipakai untuk Twitter. Itu udah nggak ada, udah protol semua juragan yang di sini. Dan untuk di cover seperti cover ini buat persneleng ya juragan. Ini biasanya nanti kita rapikan juragan, nggak seperti ini, nanti kita rapikan, kita klotoki semua. Kalau yang ini kan Oscarnya udah pada kalah, nanti kita klotokin biar kelihatan rapi. Sementara untuk kondisi interiornya selain itu utuh semua juragan, utuh semua, nggak ada protol lagi.
bahkan atas ini pun nggak kita salon kok. Ini kondisinya nggak kita salon sama sekali. Jok pun masih belum disalon, kondisinya seperti ini. Awal ini datang kondisinya plastikan, tapi karena plastiknya udah lama makanya plastiknya udah pada rusak juragan. Jadi kondisi plastiknya udah kita lepas, dan nanti kita misal kita mau kirim ke juragan itu biasanya kita plastikin lagi pakai plastik wrapping. Jadi tunggu apa lagi juragan? Unit Chili Panda ini udah mau habis. Juragan tinggal calling aja atau datang ke lokasi. Kalau mau unit ini harganya murah dengan kondisi surat faktur. Bagaimana sih kondisi surat faktur itu? Jangan di skip dulu video ini juragan, biar jenengan tahu. Tapi sebelum saya bahas tentang faktur itu, saya mau infokan kepada juragan semua tentang unit Chili Panda ini di fitur-fitur interiornya. Yang pertama yaitu Chili Panda ini sudah memakai full power window, ada kontrolnya di bagian supir untuk empatnya. Meskipun posisinya saya rasa posisinya tidak enak sama sekali ya. Posisinya nggak enak karena kalau biasanya kita pakai mobil posisi tangan seperti ini baru bisa mencet central lock. Apa itu kayak power window, sorry bukan central power window. Tapi di Chili Panda ini posisinya menekuk. Jadi ketika kita mau mencet ini ya, kalau misal kita mau menurunkan kaca ini, posisi tangannya kurang enak. Menurut saya ini kurang enak sama sekali, nggak nyaman. Nah, setelah ada power steering, Chili Panda ini juga dilengkapi dengan electric mirror. Electric mirror sehingga kaca untuk mengatur spion di samping kanan kiri ini kita hanya memakai satu kontrol aja di dalam. Fungsinya seperti analog. Selain itu Chili Panda ini juga dilengkapi dengan kaca pemanas belakang, terus hazard, sabuk pengaman safety belt. Sistem pengaramannya udah ABS juragan. Sistem pengaramannya udah ABS. AC ada AC dingin, ada AC panas, dan juga setirnya tilt steering. Naik turun lah, kita pakai bahasa biasa aja. Setirnya bisa naik bisa turun. Naik turun, naik kunci, oke turun kunci. Nah gitu juragan, info yang saya sampaikan kepada juragan semua. Ada lampu kabin juga di dalam, karena ini nggak ada akinya maka dia nggak nyala juragan. Lampu kabinnya ada, terus lighternya juga ada. Habis itu ada fasilitas apa lagi ya, sabuk pengaman ada. Terus ya begitulah juragan, kemungkinan ini fasilitasnya sama dengan mobil-mobil lainnya lah ya. Cuma memang mobil Chili Panda ini yang belum tahu, dia itu adalah pabrikannya Chili dari kerajaan besar otomotif di Tiongkok juragan. Nah oke, jangan skip dulu video ini, kita akan bahas tentang faktur. Nah juragan, saya akan infokan kepada juragan semua tentang surat-surat apa sih itu faktur, apa sih cabut berkas, itu akan saya infokan lagi di sini. Oke, saya akan buka dulu untuk dokumennya. Yang pertama adalah karena kita sedang membahas Panda, yang pertama adalah saya infokan tentang apa sih faktur itu juragan. Jadi faktur itu bentuknya seperti ini. Kalau juragan bisa lihat di kamera ya mungkin ya. Nah faktur itu bentuknya seperti ini. Jadi ada 3 rangkap faktur. Ada warna putih, merah, kuning. Dilengkapi dengan surat keterangan dari dealer, dan dilengkapi juga dengan ini surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, kopnya Korlantas Lalu Lintas. Selain itu juga dilengkapi dengan sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor NIK. Ini ada 3 rangkap juga. Dan yang penting adalah surat registrasi uji tipe kendaraan dari Dinas Perhubungan. Nah selain itu ada juga untuk surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor, ini udah ada. Jadi di faktur ini sebenarnya udah lengkap juragan. Dan ini adalah surat persetujuan keperluan barang, terus Direktorat Jenderal Industri unggulan berbasis teknologi tinggi, Kementerian Perindustrian. Jadi yang saya sebut di faktur ini semua formnya udah lengkap, mulai dari faktur, terus surat keterangan disub, surat keterangan dealer, surat apa ini namanya, sertifikat registrasi uji tipe, semua udah lengkap semua. Tinggal silakan bawa aja ke Samsat dan ke Polda setiap daerah masing-masing juragan. Nah untuk biaya pengurusan dari off the road ke on the road itu kurang lebihnya antara 12 sampai 15 tergantung dari wilayah Samsat setempat juragan. Itu kalau semisal juragan mau diurus sendiri. Kalau semisal pakai biro jasa pasti ada jasanya untuk pergi ke sana kemari juragan. Nah itu info yang mau saya sampaikan kepada juragan semua tentang kondisi surat di mobil Chili yang kita jual saat ini. Adalah kondisinya off the road semua juragan, dengan faktur lengkap. Ini kalau Chili Panda, ini kalau MK, semua semuanya sama. Jadi juragan di sini itu nggak ada lah yang namanya melakukan balik nama, tapi BBN pertama. Jadi nanti faktur pembelian BPKB itu tangan pertama atas namanya juragan.
Kalau misal juragan mau tidak ribet-ribet ini, mau minta bantuan untuk disuratkan memakai atas nama PT kami, itu bisa. Kita bisa suratkan atas nama PT kami memakai plat B. Itu biayanya 16.500.000 juragan biayanya. Dan ini adalah untuk yang cabut berkas. Kalau cabut berkas itu beda. Cabut berkas sudah ada STNK BPKB. Dan untuk unit yang cabut berkas yang udah ada registrasi samsatnya kita udah nggak ada. Tinggal sisa unit aja yang fakturan aja. Gitu juragan info dari saya, mulai dari info update Jili Panda udah, terus surat juga udah. Kalau misal juragan mau lihat unit Jili Panda yang bahan sama sudah jadi, besok kita bikin videonya yang di garasi kadang. Gitu juragan infonya, sekilas info dari Nido Garasi. Saya doakan semoga juragan tetap dalam kondisi yang sehat, lancar rezekinya lancar selalu juragan. Terus ada waktu luang biar bisa ngopi-ngopi santai-santai di garasinya Nido Garasi. Salam serap juragan.